Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbi dengan NIM 2211003. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 5 ayat dan tafsir tematik beserta relevansinya terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Adapun tafsir surah Ali Imran ayat 159 ini yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Adapun tafsirnya yaitu Rasulullah memiliki sifat yang lemah lembut. Ayat ini menyatakan sifat lemah lembut itu disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat yang artinya yakni sikapmu yang lemah lembut terhadap mereka. Tiada lain hal itu dijadikan Allah buatmu sebagai rahmat untukmu dan untuk mereka. Demikian Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya. Sayyid Qutb menjelaskan, manusia selalu membutuhkan naungan yang penuh kasih sayang, wajah yang teduh dan ramah, cinta dan kasih sayang, serta jiwa menyantun dan penuh kelembutan. Itu semua ada pada diri Rasulullah SAW karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sikap kasar menjauhkan poin. Kedua dari surah Ali Imran ayat 159 ini menjelaskan akibat bersikap keras lagi kasar. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilinganmu. Kata fadhan, fadha yang berasal dari kata al-fadh yang artinya adalah keras. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maknanya adalah keras dan kasar dalam berbicara. Ibnu Katsir menjelaskan maknanya, sekiranya kamu kasar dalam berbicara dan berkeras hati dalam menghadapi mereka, niscaya mereka bubar dan meninggalkanmu. Akan tetapi menghimpun mereka di sekelilinganmu dan membuatmu hatimu lemah lembut terhadap mereka, sehingga mereka menyukaimu. Kata-kata kasar dan keras hati adalah sikap yang secara fitrah dibenci oleh manusia. Jika ada pemimpin yang kata-katanya kasar dan hatinya keras, manusia akan menjauhinya. Kalaupun ada yang mendekat, mereka mendekat bukan karena cinta, tapi karena takut dan terpaksa. Sedangkan Rasulullah adalah pemimpin yang agung. Beliau tidak pernah marah karena persoalan pribadi, terang Sayyid Qutb. Tak pernah sempit dadanya menghadapi kelemahan mereka selaku manusia, dan tak pernah mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri, bahkan memberikan segala apa yang beliau punya. Kesantunan, kesabaran, kebajikan, kelemah lembutan, dan cinta kasih sayangnya yang mulia senantiasa meliputi mereka. Yang ketiga, tafsir dari ayat ini yaitu seni memaafkan dan sikap demokratis dari surah Al-Imran ini adalah perintah untuk memaafkan dan memohonkan ampun serta bermusyawarah. Adapun ayat yang artinya, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Meskipun sebagian kaum muslimin berbuat salah,
Allah memerintahkan Rasulullah untuk memaafkan mereka dan memohonkan ampunan kepada Allah. Allah juga memerintahkan untuk mengajak mereka bermusyawarah. Islam menerapkan prinsip bermusyawarah dalam sistem pemerintahan, sehingga Rasulullah SAW sendiri melakukannya. Tegas Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran. Yang keempat yaitu tawakal dan menyikapi hasil musyawarah. Adapun dalam surah Ali Imran ayat 199 ini Allah memerintahkan untuk bertawakal, terutama setelah bermusyawarah. Adapun ayat yang artinya kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ketika menafsirkan firman Allah ini, Ibnu Katsir mengatakan, yakni apabila engkau bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu dan kamu telah membulatkan tekadmu, hendaknya kamu bertawakal kepada Allah. Inilah yang diperintahkan Allah jika bermusyawarah telah menghasilkan keputusan. Pegang keputusan itu dan bertakwalah kepada Allah. Jangan risau dengan hasil, jangan menyalahkan musyawarah jika ada hal yang tidak sesuai dengan harapan, sepanjang sudah menjalani hasil yang dari musyawarah itu. Adapun relevansi pendidikan dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 ini, yaitu seorang guru harus mengajar dengan memperhatikan segala kelebihan dan potensi murid sehingga dapat lebih berkembang. Selanjutnya yaitu pola pengajaran yang dilakukan guru bisa dengan cara memberikan pengajaran kepada murid secara santun dan baik. Selanjutnya yaitu karakter yang dimiliki guru hendaklah menunjukkan gaya kepemimpinan Nabi Muhammad, yaitu dengan lemah lembut dan mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu surah Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Adapun tafsir surah Al-Maidah ayat 67 ini, Allah memerintahkan kepada setiap umatnya untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan, termasuk kepada para nabi dan para rasul. Ayat ini menjelaskan tentang amanah yang diberikan kepada Rasulullah SAW, Rasul yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, yaitu ajaran-ajaran Islam. Apabila Rasul tidak melaksanakan tugas tersebut, maka merupakan dosa bagi Rasulullah SAW. Dalam menjalankan tugasnya, Rasul mendapatkan rintangan dan berbagai ancaman dari orang-orang kafir. Akan tetapi rintangan dan berbagai ancaman tersebut tidak harus dijadikan alasan untuk Rasul takut dan tidak mau menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena Allah menjamin keselamatan kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Rasul menjadi percaya diri dan tetap menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun relevansi pendidikan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 67 ini, yaitu kita sebagai calon guru ataupun kita sebagai seorang pendidik itu diwajibkan untuk menyampaikan dan mengajarkan ilmu yang dimiliki. Selanjutnya, guru merupakan pewaris Rasul dalam mengemban amanah, yaitu menjalankan tugas dan peranannya sebagai seorang pendidik. Selanjutnya, guru harus mempunyai keterampilan dalam dirinya untuk melaksanakan tugas dan perannya tersebut. Guru harus mempunyai ketahanan mental dalam menjalankan tugas dan peranannya sesuai dengan amanah sebagai seorang pendidik.
Selanjutnya yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين, yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Adapun tafsir dari ayat ini yaitu Imam Ibnu Katsir dalam karyanya Tafsirul Qur'anil Azim menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 31 ini merupakan sebuah petunjuk di mana Allah menyebutkan kemuliaan bangsa Adam dibandingkan jenis malaikat atas keistimewaan pengetahuan nama-nama segala benda yang tidak diketahui oleh bangsa lainnya. Peristiwa ini, kata Imam Ibnu Katsir, terjadi setelah malaikat sujud kepada Adam alaihissalam. Pasal ini didahulukan karena berkaitan dengan kedudukan Adam alaihissalam dan ketidaktahuan malaikat atas hikmah penciptaan Khalifatullah, yaitu ketika mereka bertanya demikian. Lalu Allah menjawab bahwa Ia mengetahui apa yang mereka tidak ketahui. Allah menunjukkan kelebihan ilmu pada Adam alaihissalam di atas malaikat. Hal ini menjadi dalil bahwa para nabi lebih utama daripada malaikat, sekalipun malaikat juga adalah rasul atau utusan Allah sebagaimana pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun relevansi pendidikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31 ini adalah kita diajarkan agar terus mencari dan mendalami serta mempelajari ilmu-ilmu semuanya, walaupun itu ilmu yang kompleks ataupun ilmu yang sederhana sekalipun. Karena dari ilmu sederhanalah terbentuk ilmu yang kompleks dan lebih tinggi atau sulit. Mempelajari ilmu walaupun itu tidak termasuk bidang yang kita dalami, tidak ada salahnya kita mengetahui dan mempelajarinya, karena semakin berilmu seseorang akan membantu juga kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya. Selanjutnya yaitu Quran surah Luqman ayat 13 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Adapun tafsir Quran surah Luqman ayat 13, Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'anul Azim jilid 6 halaman 336 mengutip dari Al-Suhaili, dikutip dari Alwi Jamalul Lail Ubab. Ia mengatakan tafsir surah Luqman tersebut bahwa Allah menceritakan tentang Luqman yang menasihati anaknya agar tidak menyekutukan Allah. Dalam hal ini, Luqman menasihati anaknya tentang hal yang paling fundamental dalam agama, yakni melarang anaknya berbuat syirik, sebab kesyirikan tersebut merupakan kezaliman yang sangat besar. Adapun relevansi pendidikan Quran surah Luqman ayat 13 ini, kita diajarkan bagaimana agar bisa hidup di dunia dengan baik, agar kehidupan di akhirat bisa dilalui dengan mudah. Salah satu yang paling utama atau pendidikan utama yang diajarkan adalah dilarang menyekutukan Allah, karena perbuatan tersebut sudah jelas sangat salah dan mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Selanjutnya yang kelima yaitu Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, adapun tafsir Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kaum mukminin untuk melakukan suatu perbuatan yang mendekatkan mereka antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu memberi kelapangan kepada yang lainnya. Yang pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk berbuat sesuatu yang bisa menimbulkan permusuhan dan prasangka buruk, yaitu bisik-bisik, innaman najwa minasyaitonir liyahzunal ladzina amanu. Yang artinya, sebagaimana yang telah dijelaskan, sesungguhnya bisik-bisik itu termasuk perbuatan setan agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala melarang, menganjurkan sebuah perbuatan yang bisa menjatuhkan hati-hati kaum mukminin, yaitu hendaknya mereka melapangkan untuk yang lainnya ketika mereka berada di majelis-majelis tersebut. Masih cukup untuk yang lainnya, hendaknya mereka melapangkan untuk teman-temannya yang terlambat datang, sehingga mereka bisa duduk bermajelis bersama mereka. Dalam firman-Nya, jika dikatakan kepada kalian, Al-Alusi mengatakan di sini tidak disebutkan siapa yang mengatakan atau memerintahkan untuk melapangkan majelis. Oleh karenanya, siapapun yang mengatakan atau memerintahkan untuk melapangkan majelis, hendaknya orang yang diperintahkan untuk melapangkan majelis tersebut menaatinya untuk melapangkan majelis. Adapun relevansi pendidikan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 ini, yaitu konsep pendidikan yang disampaikan pada surah Al-Mujadalah, yaitu tentang akhlak. Konsep pendidikan akhlak terkandung di dalamnya, yaitu memuliakan orang lain, menghormati dan menjalin hubungan baik dengan sesama. Dan juga sistem perilaku bisa disampaikan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan kognitif, yang dimana melalui penyampaian informasi secara teoritis, misalnya melalui diskusi, ceramah, dan lainnya. Pendekatan yang stimulus respon, misalnya melalui tanggung jawab. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.